Memang biasanya Di sininya kali ya Ustadz ya. hmm, Oh kalau gitu. semuanya putus-putus berarti di sayanya yang masalah sumber ininya. Oke, baik. Ini saya mau buka dulu aja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisan yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli. Saya akan buka dulu ini ada satu ayat dulu yang setiap hari Kamis malam kita baca. Saya ingin mengulas karena ada hal yang berharga ya di kalimat di surat Yasin ayat 60 ini. Ada kata-kata Allah ta'budus syaiton. Ini renungan buat kita semua ya. Betapa Allah itu sebenarnya menegaskan kepada kita semua, memberikan sebuah alert warning atau sebuah peringatan agar kita waspada, agar kita terus mengingat. Sungguh kata Allah, janganlah engkau mengabdi kepada setan. Ini mengabdi ini kan tak budus syaitan tuh bukan menyembah setan dalam arti kita berhadapan dengan setannya, kemudian kita bayangkan setan itu adalah makhluk halus dari kalangan jin yang menggoda kita dan kita menyembah. Tidak seperti itu sebetulnya. Setan itu kalau kita coba bahas di apa yang pernah saya sampaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, ketika beliau mengajari atau mengajarkan kepada kita bagaimana kaidah fikihnya ya pada saat kita sedang sholat, kemudian tiba-tiba ada orang yang melewati batas tempat sujud kita. Jadi batasannya adalah sujud kita. Jadi kalau di area sujud kita kemudian ada orang yang melewati posisi kita sedang sholat, maka kata Rasulullah, cegahlah, tahanlah. Itu. Kemudian yang menarik adalah ketika kemudian kata Rasulullah, kalau dia memaksa tetap lewat, maka pukullah. Jadi Rasul sampai menyuruh untuk memukul orang yang melewati tempat sujud kita. Ini mungkin nggak berlaku ya di Tanah Suci, di Masjidil Haram terutama, kalau memang kepadatannya tidak terhindarkan, sedang ramai sekali, sehingga jalur lewat pun mau tidak mau melewati tempat-tempat sujud kita. Kita abaikan, kita biarkan aja kalau seperti itu. Tapi kalau sedang sepi, di Masjidil Haram yang sedang luas, ada orang yang tidak sengaja melewati, karena sengaja nggak mungkin ya, tapi tidak sengaja lah, atau tidak tahu ilmunya, melewati tempat sujud kita. Kalau digelar sejadah itu kelihatan tempat sujudnya, biasanya dilewat yang nggak ada sejadahnya kan, atau karena terbiasa dilewati ya udah lewat aja begitu, maka kata Rasulullah tahanlah. Yang menarik adalah kalimat berikutnya. Jadi kata Rasulullah, ketika engkau menahannya kemudian dia tetap sengaja melewatimu, maka pukullah. Nah, kalimat berikutnya apa? Karena dia adalah setan. Jadi pengertian setan itu jangan lagi dibayangkan oleh kita hanya sebatas makhluk halus yang menggoda kita, mengganggu kita, atau menghantui kita istilahnya. Sebut dengan hantu. Setan itu luas maknanya. Kalau kita lihat SOP-nya setan itu adalah surat An-Nas. Yuwaswis fi sudurin nas. Yang mewaswaskan, yang membuat, yang menggoda, membuatnya khawatir, yang mengganggu, membisik-bisik. Apa yang dibisiki, apa yang diganggu. Bukan penglihatan mata kita yang diganggu. Karena di situ Allah tidak menyebutkan yuwaswis fi a'yunin nas. Yang mengganggu, menggoda mata pandangan manusia, bukan. Tapi kalimatnya adalah yuwaswis fi sudurin nas. Yang mewaswaskan sudur. Kita pernah bahas sudur itu kalau sementara saya terjemahkan kesadaran manusia. Setan hadir membuat kita tidak sadar sedang menghadap siapa. Setan menggoda kita agar kita tidak lagi menyadari keberadaan Dia Ta'ala. Setan hadir menggoda kita, mengganggu kita, membisiki kita, agar kita mengalihkan sudut pandang penghadapan wajah kita, tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada sesuatu itu. Dia menjadi setan kita. Seperti tadi Rasul mengatakan, orang yang mengganggu tempat sujud kita, mengganggu ibadah penghadapan wajah kita di hadapan Allah, dialah setan.
Di situ kan Rasul menyebutkan wujudnya manusia, tapi Rasul menyatakan dia adalah setan. Jadi saya bisa katakan bahwa setan ini wujudnya bisa minal jinnati, dari kalangan jin, memang tidak kelihatan, memang bisa menggoda, mengganggu, menghantui kita, tapi juga dalam wujud annas, manusia, saudara kita, teman kita, bahkan pasangan kita, anak-anak kita, bisa menjadi setan? Bisa. Pada saat mereka mengganggu kesadaran kita, dalam arti apa? Membuat kita menjadi memandang dunia segalanya. Pasangan ini membuat kita menjadi teralihkan dari keyakinan atas keberadaan Allah dan kuasanya Allah. Itu menjadi setan. Sekali lagi, setan itu kata sifat yang disematkan kepada jin dan manusia yang saat itu sedang yuwaswis fi sudurin nas, yang mewaswaskan kesadaran manusia, kesadaran kita. Nah, kalau kita terbiasa mengikuti apa yang diinginkan atau apa yang menjadi godaan, entah itu pasangan, entah itu anak, entah teman kita, atau kita juga merasa memang ada yang membisiki untuk melakukan sebuah kejahatan, mereka semua adalah setan. Saat itu disifati dengan sifat setan. Dan Allah Ta'ala tegas menyatakan bahwa setan ini nyata permusuhannya. Jadi bukan nyata wujudnya ya, tapi nyata permusuhannya. Wujudnya bisa jadi nggak nyata. Atau cara menggodanya tidak terlihat, tidak tersadarkan oleh kita. Tapi ketika setan itu menghantui, atau bukan setan, sesuatu itu, entah pikiran kita, ini dia yang berat itu ya, yang ngeri, sedap sebetulnya. Entah pikiran kita, entah kekhawatiran-kekhawatiran kita, yang itu sumbernya dari hawa nafsu kita, entah dorongan-dorongan hasrat ingin memiliki sesuatu ini, itu, dan ini, itu, kepemilikan, dalam arti itulah dorongan yang ditimbulkan oleh syahwat kita. Kalau hawa nafsu menggiring kita agar dendam, benci, amarah, seterusnya, dan itu mengganggu kesadaran kita atas kemuliaan Allah, atas kemahamurahan Allah, atas jaminan Allah, dan kita jatuh pada sebuah kekhawatiran ini dan itu, ketakutan ini dan itu, kecemasan ini dan itu, kita masuk tergolong pada yang telah digoda oleh setan. Setannya dalam bentuk pikiran kita. Bisa, bisa. Kita pernah bahas ya di bulan Ramadan lalu, ini ngeri-ngeri sedap, kata Rasulullah, setan itu mengalir di dalam diri kita seperti aliran darah. Bayangkan, darah itu mengaliri diri kita kan untuk menunjukkan kita hidup ya. Membuat kita menjadi hidup adalah ketika terjadinya aliran darah memutari badan kita, seputar tubuh kita. Nah, bayangkan kalau setan itu kemudian masuk, ibaratnya mengaliri diri kita seperti aliran darah, itu 24 jam itu nggak lepas dari godaan demi godaan itu. Was-was demi was-was itu. Was-was bukan sekedar dimaknai khawatir, ragu, tapi was-was itu gangguan, godaan, bisikan. Ini jadi bahan renungan berat buat kita ya, bahan tafakur kita. Ya Allah, kenapa Rasul itu mengajari kita untuk tidak pernah bosan beristiadah. Istiadah itu memohon perlindungan dengan dua surat, semisal Al-Falaq dengan An-Nas. Karena emang ngeri sebetulnya. Kita dibuat tidak sadar. Ada lagi ayat lain, sebentar. Mas Satria udah hadir belum? Beliau lagi ada tugas ini. Oke, belum ya. Sebentar. Mas Fatin ada hadir? Udah duluan? Ini sekarang ada Bu Win. Bu Win aja saya co-hostkan ya Bu Win ya. Bagian nyari ayat tugas. Apakah? Setan itu menjadikan kamu indah dalam pandangannya. Menjadikan perbuatan burukmu menjadi indah. Itu salah satu SOP setan ya. Hmm. Jadi ada sebuah keburukan yang ketika kita memandang keburukan dalam kondisi normal, tahu ini buruk. Dendam itu buruk, tahu, kita sadar. Hmm.
bahwa benci itu keburukan loh, dari hawa nafsu kita. Bahwa amarah itu juga sama, sumbernya hawa nafsu. Bahwa terlalu khawatir dengan apakah besok rezeki masih ada atau enggak, itu dari syahwat. Nah, ketika itu semua hadir di dalam kehidupan kita, dan kita terbawa untuk melakukan hal itu, cemasnya, khawatirnya, marahnya, dendamnya, dengkinya, tapi, nah ini ngeri ini, kita punya argumen agar melakukan itu semua dengan dalih apa coba? Ah, yang lain juga sama kok. Dia bergibah, saya juga boleh dong menggunjing dan gibah. Dia juga marah, saya juga boleh dong marah gitu. Melegitimasi keburukan itu, yang menggerakkan itu setan. Hmm. Jadi bahkan suatu saat ada orang yang, ini orang yang mudah-mudahan di luar komunitas di sini, majelis di sini, yang berbuat jahat itu menjadi hal yang menyenangkan buat dirinya kalau udah psikopat itu. Itu artinya bahwa setan itu betul-betul berhasil membuat orang memandang baik perbuatan buruknya. Itu ya. Makanya Nabi itu Allah itu sampai menyatakan aduwwum mubin katanya, musuh yang benar-benar nyata seharusnya. Tapi kesadaran yang Allah kemudian izinkan setan itu menutupinya, membuat kita tidak lagi melihat itu menjadi nyata, betul-betul menjadi samar. Itu ya yang jadi bahan renungan kita. Maaf nih, ini beloknya panjang, tapi saya ingin mengulas setiap pembukaan setelah Yasinan itu ada beberapa ayat yang menggelitik yang kita gali bersama. Di 67, satu lagi nih ya, maaf. Banyak ayat Quran itu menggunakan kata-kata walau nasya'a, jika kami hendaki, jika kami menghendaki, jika di dalam kehendak Allah. Kita punya janji besok akan ketemuan, kita disunnahkan oleh Rasulullah mengatakan insya Allah. Rasul pernah tidak mengucapkan insya Allah, kemudian ditegur oleh Allah dalam bentuk apa? Wahyu tidak turun. Ketika Yahudi bertanya sesuatu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan dengan pasti, besok saya akan jawab. Ternyata dengan harapan Nabi mungkin meyakini, nah nanti Jibril hadir kok, saya akan nanya nih pertanyaan Yahudi ini. Ternyata begitu tidak menyebut kata insya Allah, Allah sengaja tidak mengirim Jibril mengutus kepada beliau kan, sebagai sebuah pengajaran buat kita semua. Ketika kita punya niat sesuatu, kita punya harapan sesuatu, kita punya rencana sesuatu, kita disunahkan secara tegas ucapkan insya Allah. Agar apa? Agar kita selalu menyertakan Allah sebagai yang mengatur kehendaknya, dengan kehendaknya mengatur apakah ini baik atau buruk, terjadi atau tidak terjadi apa yang kita rencanakan. Sehingga ketika kita kemudian mendapati hal yang tidak kita rencanakan, atau yang sudah kita rencanakan tidak terjadi, kita sudah menyatakan di awal insya Allah, membuat kita langsung sadar, ya Allah, kalau Engkau tidak mengizinkan, mau serapih apapun rencana, tentu Engkau mengizinkan tidak terjadi. Saya rencana kalau dalam sesuai dengan harapan, sesuai dengan planning travel adalah berangkat tanggal 24 ini nih, besok nih, lusa, eh, bertugas bimbing jamaah haji. Tapi kalau Allah menghendaki ya visanya belum keluar, ya gimana lagi? Kemungkinan ditunda, dimundurkan. Tapi bagi Allah sangat mudah membolak-balikan sebuah rencana manusia, jadi tidak jadi, ditunda, dibatalkan, dikurangi, dilebihkan. Ini menarik. Ayat ini menegaskan kepada kita semua juga, dalam sebuah kehendak Allah apapun bisa terjadi. Apa yang mustahil di mata manusia, bagi Allah kun fayakun. Apa yang kita manusia yakin ini pasti terjadi, bagi Allah mudah dibolak-balik, sehingga rencana demi rencana kita akan tertunda. Nah, akidah. Nah, ini kan bab akidah sekarang ya. Pentingnya kita memiliki satu keyakinan. Saya punya rencana,
Allah punya kehendak. Saya punya planning, Allah punya kuasa. Saya punya harapan, Allah Maha mengabulkan. Saya punya cita-cita, bisa jadi Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang kita cita-citakan, dan Allah memberikan kesempatan pada sesuatu yang berbeda. Tugas kita yang menarik dan indah sekali adalah bagaimana kita kemudian bisa mengalir dalam kehidupan kita, flowing, tasbih itu, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Walau nasya'a. Jadi Allah menghendaki A, ikuti aja A-nya. Allah tiba-tiba menghendaki terjadinya B, ya kita ikuti B-nya. Flowing atau mengalir itu membuat kita ringan bebannya. Cobain aja. Saya sih merasakan betul ya ketika pasrah total, ya Allah Engkau yang mengatur hidup, Engkau yang mengatur perjalanan, Engkau yang membuat sesuatu sesuai rencana atau sesuatu tidak sesuai rencana dalam garis takdirmu ya Allah, pasti ini yang terbaik yang dihadirkan. Walaupun secara perhitungan akal kita kan rugi besar misalkan rencananya tidak terjadi. Bagi Allah sangat kuasa memberikan penggantian yang lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Ini ayat tentang walau nasya ini dua kali ya, di ayat 67 kami ubah bentuk mereka di tempat berada, mereka tidak sanggup berjalan, tidak sanggup kembali. Jadi ini intinya adalah tentang kuasanya Allah. Tidak pernah ada manusia sedikit pun yang mampu melawan kuasanya Dia. Akidah kita, keyakinan kita bahwa kuasanya Allah di atas segalanya, itu yang harus dibangun oleh kita semua. Coba lihat ayat satu lagi nih. Dari 66. 66, walau nasya, kami putuskan penglihatan mereka. Jadi ketika Allah cabut penglihatan, tidak ada satupun yang bisa memandang. 67-nya, walau nasya juga sama dalam kehendak Allah. Ini bahkan dalam urusan nu'ammirhu, ini dipanjangkan umurnya ya, nu'ammirhu. Kita pernah bahas ya terkait ulang tahun itu. Apakah umur itu memanjang? Ini bisa aja memang. Tapi kalau ajal sudah ditetapkan, tidak memanjang, tidak memendek. Tetap di angka sekian, tanggal sekian, jam sekian, kita tidak pernah tahu dipanggil nomor antrian kita yang berapa. Baik, saya rasa cukupkan di sini dulu bahasan surat Yasin ini. Nanti kita akan bahas di temuan lain ya. Oke, saya akan eh, buka, lanjutkan bahasan tentang akidah yang kemarin kita sudah bahas. Share screen. Hmm, ini saya belum 15, sekarang jadi tanggal 22 ya. Oke. Jadi ada salah satu, ini kemarin kita membahas tentang persoalan bagian dari keyakinan kita terhadap akidah itu adalah pada saat kita meyakini juga apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, terutama terkait peristiwa terjadi pasca kematian. Ini sekali lagi menyangkut akidah, itu menyangkut keyakinan. Yakin Allah hadir? Yakin. Nah, itu dia persoalan akidah. Yakin Allah itu memberi jalan keluar atas setiap kesulitan? Sejauh itu keyakinan kita, sekuat itu akidah kita. Akidah itu mencakup semua hal terkait dengan kuasanya Allah, kehendaknya Allah, sifat, nama, dan perbuatannya Allah. Itu akidah. Jadi akidah terkait juga dengan pegangan atau ikatan hati kita dengan Dia Ta'ala.
Makanya kenapa syahadat itu dimulai dengan syahadatnya Allah, itu membangun akidah kita dengan Dia Ta'ala. Kedua, syahadatnya Rasulullah, di mana kita meyakini bahwa apapun yang diajarkan oleh baginda mulia Rasul, pasti kebenaran ada. Jikapun ada perbedaan pendapat, atau seperti dari satu hadis dengan hadis lain seperti ada pertentangan, atau dari ayat dengan hadis kok maknanya bisa berbeda jauh, bertentangan, mustahil ada pertentangan antara kata-kata Rasulullah dengan ayat suci Al-Quran. Yang ada adalah persepsi kita tampak seperti bertentangan. Padahal seyogianya, sejatinya tidak mungkin atau mustahil Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat yang menentang ayat demi ayat Quran yang mulia. Cara kita melihatnya yang berbeda. Gitu. Nah, di dalam bahasan tentang akidah ini, bagian terakhir nih, karena insya Allah selesai malam ini, itu apa Imam Al-Ghazali menguraikan juga terkait dengan apa makna kalimat syahadat yang kedua, terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang keimanan kita terhadap hari kemudian. Pertama adalah perkara kehadiran seorang, bukan seorang ya, kehadiran para malaikat, Munkar dan Nakir ini, bagaimana sosok Munkar dan Nakir ini akan hadir menghampiri jiwa kita. Masih ingat? Jasad diwafatkan sesuai dengan takdir ajalnya yang tertulis di 120 hari janin. Mulai dihidupkan Allah, ditiupkan ruhnya. Itu jasad. Ada batasnya, menunjukkan sifatnya yang fana itu, yang tidak kekal. Jiwa itu kemudian kita sebut melanjutkan perjalanannya. Jadi kalau saya boleh gambarkan, kehidupan manusia ini dari alam nur, 7 alam ya. Alam nur itu alam syahadah. Ada persaksian antara seorang jiwa dengan Allah Ta'ala. Ini disimbolkan dengan peristiwa persaksian di surat 7 ayat 172. Di situ intinya adalah ada pertemuan antara seorang hamba, tentu jiwanya ya, karena jasadnya baru berbentuk janin di 120 hari. Jiwa berhadapan dengan Allah Ta'ala, jiwa kita ya waktu dulu. Dan Allah menyatakan, bertanya dulu, bukankah aku ini sebagai Robmu, alastu birobbikum? Sang jiwa dengan tegas menyatakan, bala syahidna, betul ya Allah, engkau atau kami menjadi saksi atas keberadaanmu. Jadi sekarang kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dalam arti kita sebenarnya sedang ingin menjalankan janji dulu. Engkau ya Allah, aku menjadi saksi. Apa tujuannya persaksian itu? Agar kita bisa mempersaksikan, menyatakan kepada orang tua kita, anak kita, pasangan kita, Allah itu maha murah kok. Allah itu maha mulia kok. Allah itu maha membukakan jalan dari segala kesulitan kita, dimudahkan kok. Nah, ketika kita bisa menegaskan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita tentang kemuliaan Allah, kita sudah ditempatkan oleh Allah sebagai seorang saksi yang membenarkan atau memuliakan atau menunjukkan Allah itu maha dari segala. Itu pengertian saksi Allah. Lisan kita tuh lebih kepada mengingat ulang asyhadu alla ilaha illallah itu ketika setiap sholat ya, setiap tahiyat itu. Coba mana janjimu kata Allah. Gitu. Nah, dari kehidupan awal ini kemudian lahirlah ke bumi bersama seorang dari perut ibu, ada janin,
di dalam perut ibu, kemudian lahirlah ke dunia. Dari janinnya yang sebesar bayi itu, janin, kemudian menjadi bayi, lahir ke dunia, sang jiwa bersama jasadnya, kan gitu. Di alam dunia. Alam cahaya, alam nur, alam syahadah, kemudian masuk ke alam janin, di dalam janin kan, setelah itu masuk ke alam dunia. Nah, yang hari ini kita bahas masuk berikutnya ke perjalanan berikut kan, jasad dimatikan oleh Allah, selesai di alam dunia ini tugasnya selesai, maka sang jiwa melanjutkan perjalanan alam kubur ini. Nah, di alam kubur inilah peristiwa demi peristiwa terjadi yang kita harus yakini ya di poin-poin ini. Jiwa jasadnya sudah hancur, sudah menjadi tanah, kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah, hancur. Jiwa yang kemudian disamperin istilahnya atau didatangin oleh munkar dan nakir. Malaikat yang menyeramkan, menakutkan, diduduk, kemudian ditanya, man robbuka, man madinuka, man nabiyuka. Kita nggak perlu hafalan dari sekarang, kalau ditanya begitu jawabannya apa, yang menjawab soalnya bukan lisan kita, tapi amal-amal perbuatan kita. Jika kita membawa bekal yang cukup, maka dia akan membantu menjawabkan siapa yang menjadi trob kita, apa yang menjadi agama kita. Agama itu kaitan dengan jalan hidup kita kan nantinya. Terus siapa yang kita ikuti, Nabi mulia Rasulullah SAW atau hawa nafsu kita, syahwat kita. Itu ya. Kang, mau bertanya Kang. Ah, Aku boleh tadi Mas Habib. telat, Ya. baru telat, maaf telat tadi ada urusan. Siap, siap. Ini Eh, hari ini berarti tadi yang menjawab itu ke hostnya. Eh, stop, stop. itu Gimana, ya. gimana? Berarti yang menjawab itu jiwanya kan, Iya, jiwa bukan. kita. Cuma jiwa kita menjawabnya berdasarkan kondisi jiwa kitanya kan. Oh, Kalau kondisi jiwa kita dalam keadaan penuh dengan dosa, penuh dengan ini, pasti jawabannya nggak seperti teori di sini, hafalan nggak begitu. jiwanya itu tergantung ilmu yang kita dapat Iya, ya. jadi gini, pertanyaan, man robuka? Robuka itu siapa yang menjadi robmu, yang memeliharamu, yang melindungimu, yang mengatur hidupmu? Rob itu ya. Kalau Iya, misalkan kita hidup saya diatur oleh pikiran saya kok, oleh akal kita, saya bisa mengatur hidup saya kok. Kenapa harus bertuhan misalkan orang-orang yang ateis ya? oh ya. Maka Tuhannya dia adalah pikirannya gitu. Jadi kalau ditanya Oh, man robuka, pikiranku ya Allah. Bisa bukan ya Allah, pikiranku wahai mungkar atau wahai nakir. Gitu. Langsung di, di disambut dengan mungkin entah cemet, entah cambuk, entah apa gitu. Pokoknya ketika pertanyaannya salah ya yang ada adalah perhisaban azab kubur terjadi di situ kan. oh ya. Nah jadi makanya kita nggak perlu, memang nggak perlu hafalan apapun sebetulnya. Yang menjawabnya sejiwa kita Itu gitu. ya, apa perjalanan hidup kita gimana ya? Iya. Terus apa agamamu? Agama itu kan jalan hidup, way of life-nya. Oh, Kalau jalan hidup saya adalah mengikuti prasangka saya dalam arti kemudian syahwat saya diikuti, hawa nafsu diikuti, kebanggaan diri diikuti misalkan. Itu agama saya, bangga diri itu jadinya. Gitu. Jadi Islam sebagai teori memang ada ajaran-ajarannya. Tapi disebut agama itu ketika dia sudah memeluknya, sudah menjalankannya, sudah mengikuti aturannya. Nah, aturan siapa? Kalau aturannya pikirannya sendiri, aturannya kehendak sendiri, agama kita adalah kehendaknya itu jadinya. Ngeri kan? kita nggak pernah itu ya. Maksudnya kita eh, porsinya mengingat
yang maha itu lebih banyak, lebih dikit daripada mengingat yang ya yang tadi yang akal pikiran doang ya apa? Itu kan Oh, dihisab dengan rapih oleh Allah, diaudit gitu. oh, Kita mah harus pasrah aja begitu ajal menyambut, udah selesai. Kita nggak punya planning apapun juga di dalam rangka ingin menyelamatkan diri ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mudah-mudahan Quran yang kita baca akan membantu menjadi syafaat, menjadi penolong kan. Bacaan-bacaan Quran, renungan gitu, atau amal-amal jariah kita bisa juga membantu betul. Tapi selebihnya, sepenuhnya pertanyaan yang dilontarkan oleh Munkar dan Nakir dengan terkait dengan siapa Rob kita yang mengurusi hidup kita, pikiran kita kah atau Allah Ta'ala? Kita kan yang milih sekarang di dunia ini, ya kan? Saya ingin iya. atur oleh planning akal pikiran saya yang cerdas ini, atau saya ingin diatur oleh Sang Maha Pengatur, ya Allah. Doa itu kan untuk menunjukkan bahwa saya ini nggak mau diatur oleh pikiran saya. Saya serahkan engkau yang mengatur hidup, membuka jalan, memberikan rizki, memberi jawaban. Itu kan harusnya ya teorinya. Jadi itu Rob, pengertian Rob itu, man Rob buka itu. Bukan sekedar Rob itu apa ya. Jadi kita mungkin tidak menyembah secara langsung pohon atau menyembah berhala, tapi ketika ego kita merasa paling hebat, paling pinter, kita mendominasi hidup kita, dialah Tuhan kita. Gitu. Ngeri kan? Kita nggak pernah bisa menjamin bahwa ketika ditanya itu akan dijawab dengan benar. Gitu. Terus agama, jalan hidup kita yang kita pegang itu apa? Keyakinan orang lain atau keyakinan diri berdasarkan kitab-kitab ajaran yang Allah muliakan. Terus nabi itu kan untuk diikuti ya, tokoh idola kita gitu. Nah, ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa nabimu, tentu jiwa yang menjawab dengan jujur bahwa selama ini jiwanya lumpuh, jasadnya yang tunduk kepada kehendak manusia ini, manusia itu, ini, idola itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita betul-betul tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi apa ya menipu atau nyari joki, boro-boro joki kan untuk bisa menjawab pertanyaan. Di sini kan cuma 3 pertanyaan ya, tapi sebenarnya sangat krusial loh. Masalahnya ini kan belum terjadi ya, jadi kita nggak bisa membayangkan peristiwa ke depan itu seperti apa ininya, suasananya gitu. Oke itu ya, Mas Martin ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Iya iya. Maaf tadi telat juga. Ya nggak apa nggak apa, nggak apa. Santai aja. Kalau gitu saya ngasih tugas nih tadi Bu Win ini bantu Bu Win nih. Ayat terkait dengan setan itu menjadikan indah perbuatan buruknya. Hmm, Setan ada. apa? Ada yang bisa jawab? Udah. Bu Win ketemu. Bukan. Sebenarnya di WA itu ada apa chat GPT bisa lo langsung lo ayat atau di googling juga bisa ayat tentang setan memperindah perbuatan buruk. Biasanya Teh Yandian juga rajin tuh nemu bisa nemu duluan. Put silakan Put cariin Put. Ini ada beberapa orang. Nahl 63, Kang. Berapa? An-Nahl 63. Oh, Teh Yandian duluan ya. Coba lihat An-Nahl ayat 63 ya. An-Nahl itu surat ke dulu. Surat ke-8 ya. 16. Oh, ayat An-Nahl ayat 83. 63. 63, Kang. Oke, itu. Ya, betul. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi setan itu salah satu SOP-nya, baik dari kalangan jin dan manusia, saudara kita, teman kita, anak kita bisa, orang tua kita juga mungkin saja, pasangan kita,
menjadikan keburukan yang kita rencanakan itu terlihat indah, terlihat normally. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Munafik kalau kita nggak mengikuti. Nah, disebut munafik ya kalau kita nggak mengikuti jejak orang-orang yang buruk, yang mengajarkan keburukan itu. Ngeri kan? Ini peran setan itu. Lagi-lagi setan tidak dalam wujud makhluk halus saja, tapi mengalir dalam diri kita. Pikiran kita bisa menjadi setan buat kita, hawa nafsu kita, syahwat kita. Kalau kita perturuti, ini teorinya ya, prakteknya memang susah benar. Kita akan dijebak oleh mereka. Baik, betul, Teh Yandian, nuhun pisan. Oke. Ini harus 7, ada 8 hal ya, jadi saya harus segera melanjutkan nih. Tar dulu. 8 ya kalau nggak salah. Nah, nanti kita lihat. Kedua, kemarin kita udah bahas sebetulnya ini terkait dengan ketika pertanyaan-pertanyaan itu apakah bisa dijawab atau tidaknya, maka kemudian ada yang kita sebut sebagai siksa kubur. Sekali lagi, kalau kita meyakini atas kemurahan Allah, konsep siksa itu tidak sepenuhnya kita persempit maknanya menjadi kemarahan Allah, murka Allah, kuasa Allah, kita dibuat betul-betul tidak berdaya. Hadirnya mekanisme siksa itu sebenarnya lebih ke untuk menunjukkan kemurahan Allah. Kenapa ada siksa kubur? Kenapa ada istilah azab kubur? Karena Allah berkehendak menghadirkan sebuah mekanisme pensucian. Jadi azab siksa itu tiada lain tujuan Allah yang mulia agar kita menemukan mekanisme jiwa kita yang disucikan oleh Allah. Jadi bukan hukuman siksa dalam arti kemudian kita menderita sepenuhnya. Memang menderita, tapi tujuannya mulia. Ya, ibarat kita minum obat yang pahit sekali kan demi menyembuhkan. Maka sama. Cuma jangan kalau bisa sih meyakini kengeriannya gitu. Betapa ya Allah kalau misalkan di dunia ini pensucian jiwanya belum selesai, jangan-jangan hamba harus melalui fase pensucian jiwanya di alam kubur. Kalau kita bisa melakukan mekanisme pensucian jiwa di alam dunia, indah nanti alam kubur itu. Begitu dicek, ditanya dengan pertanyaan tadi itu, dan amal kita yang menjawab, jiwa kita melalui jiwa kita yang dibersihkan oleh Allah karena di dunia melakukan sekian kebaikan, bersuci juga menempuh perjalanan persucian jiwa di dunia, melalui sakitnya, melalui tekanan kehidupannya, jangan-jangan mensucikan jiwa kita kan. Maka ketika kita ditanya, dijawabnya dengan kebenaran semua. Kita akan menemukan sebuah lawannya azab kubur, kenikmatan kubur. Jadi jika azab tidak diberikan Allah kepada seorang hamba yang punya iman, yang punya keteguhan hati, punya amal soleh, ketika jiwanya tersucikan, maka yang akan Allah hadirkan adalah kenikmatan kubur. Jadi kuburan itu dihuni oleh jiwa-jiwa yang secara jasadnya dimakamkan di situ, kemudian hancur menyatu dengan tanah, tapi kehidupan di alam kubur di jasad di mana dimakamkan di situ, itu kehidupan yang berbeda, dimensi yang berbeda, alam yang berbeda, disebut dengan alam kubur, alam barzah, bahasa lain kan. Dan ada dua kehidupan itu, ada kehidupan kebahagiaan dan ada kehidupan kengerian. Sebetulnya kan kebayang ya, kalau kita semua satu saat oleh Allah itu diizinkan menyaksikan alam barzah seperti apa gitu. Kalau yang melihatnya kenikmatan kubur, senang aja kita. Ada istana, ada kehidupan yang indah, menyenangkan. Bisa diperlihatkan oleh Allah.
Tapi kan yang ngeri itu kalau begitu melihat alam kubur yang di situ ada jiwa-jiwa yang berdosa, jiwa-jiwa yang bermaksiat, itu ngerinya itu benar-benar kata Rasulullah apa? Engkau akan banyak menangis dibanding tertawa jika engkau diberikan kemampuan menyaksikan apa yang aku saksikan, kata Rasul. Ini saya ngulang-ulang terus ya, kalimat ini kan buat saya ngeri sedap soalnya. Itu. Oke, saya mau minum sebentar aja. Ini dari tadi baca Quran ini belum ini. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kang, saya mau nanya sedikit, Kang. Ya, silakan tanya, Nen. Ya, terkait teks yang ada di screen ini yang tentang ketentuan siksa kubur berlaku secara adil terhadap jasad sekaligus ruh berdasar kehendak Allah. Ini saya agak kurang paham karena kan tadi disebutnya jasad itu sudah akan hancur gitu kan. Sedangkan yang berhadapan dengan munkar nakir itu kan jiwanya. Jadi maksud dari teks ini yang mengenai jasad dan sekaligus ruhnya itu bagaimana? Itu saja Baru Kak. rasanya saya harus merefer kepada teks Arabnya dulu ya. Saya belum bisa komen sekarang karena beda. Emang kita punya problem di penerjemahan sebetulnya, Teh Yandian. Kita punya problem di penerjemahan bagaimana teks Arab itu diterjemahkan berdasarkan pemahaman umum terkait dengan konsep ruh dan jasad ini. Jadi bisa jadi ya tidak disebutkan ruh jasad sebetulnya di teks Arabnya. Saya akan coba refer nih, nanti saya cek dulu. Ini saya kok nggak ngeh ya, kemarin nggak kebaca. Kalau ini bisa saya siapin. Jadi nanti saya akan share, saya akan jawab di grup aja ya, di WA ya. Terkait, Mohon, mangga Kang. karena secara Atur nuhun. konsep yang saya pegang sekarang itu adalah jasad hancur, menyatu dengan tanah, kembali ke tanah, dari tanah. Ruh itu kembali ke Allah gitu. Nah, tapi ketika penerjemah ini kan penerjemahnya bukan saya, jadi penerjemah umum memang cenderung menyatakan ruh dan jiwa itu menjadi nyatu gitu. Disebutnya alam arwah kan, alam kubur tuh alam arwah, arwahnya gentayangan, arwahnya melayang-layang kan gitu. Padahal ruh itu oleh Allah dihadirkan, dicipta untuk sebagai fungsi penghidup jasad. Jasadnya selesai tugasnya, maka sang penghidupnya juga selesai tugasnya menghidupkan jasad itu. Nah, yang menghadapi pertanyaan alam kubur itu jiwa. Jadi betul, saya akan coba cek di Arabnya ya. Ini. Saya kasih tanda tanya dulu aja, karena ini layak kita pertanyakan apakah ruh dan jasad ini benar-benar disatukan gitu atau enggak. Ya. Anda ini punten. Ya. Yang di surat Az-Zumar ayat 42 juga membahas tentang bagaimana Allah memegang jiwa atau memegang ruh. Jadi ruh itu ketika orang mati dan ataupun sedang tidur itu ada di dalam genggaman Allah. Jadi Az-Zumar 42 kalau ya, Pak. Itu benar memang. Jadi Allah tuh memegang ruhnya. Menggenggam itu dalam artian gini, kalau memang Allah menghendaki emang sudah ajalnya, tinggal diangkat, dikembalikan di alam nur, kematian tiba kan. Tapi ketika dalam tidur itu Allah menghendaki ini memang belum waktunya, belum ajalnya, ya dikembalikan lagi. Artinya dalam arti ruh itu kan kembali menghidupkan jasadnya ketika bangun tidur kan gitu. Hanya doanya itu kan Bismika Allahumma ahya wa amut kan. Dengan nama Allah, hamba hidup dan hamba mati. Kematian yang tanda petik sementara, selama memang belum ajalnya. Tapi dalam ajalnya bisa terus langsung wafat dan langsung berpindah alam kan, kalau memang ajalnya di dalam tidur itu ya, gitu. Tidur seterusnya jadi. Itu sih, betul Pak Nuno. Ya. Kalau sudah meninggal atau mati itu kan ruhnya kan dipegang, digenggam oleh Allah gitu kan ya. Yang ada itu hanya jiwa, yang tinggal jiwa gitu ya. Nah, pengertian digenggam kan, itu kuasa Allah kan, genggam itu simbol penguasaan ya. Ya. Ruhnya digenggam dalam arti kan dipegang standby gitu. Ini sudah ajalnya belum nih? Oh, sudah ajalnya. Udah dari genggamannya
kembalikan gitu istilahnya lah gitu. Betul, Ya, memang ya. itu yang saya paham dari ayat tersebut, betul Az-Zumar ya. Ya, makasih Kang. Oke, ya. Ini ada pertanyaannya, nanyanya di Japri ya, oke. Cara menyikapi ujian hidup dapat mengubah ujian. Betul, kalau saya meyakini ya bahwa ketika Allah menguji kita, kita tugasnya menyikapi ujian itu dengan kesabaran, dengan ridho menerima ujian itu, atau dengan kebingungan, dengan keraguan, atau dengan kecemasan berlebih, atau dengan protes gitu. Ya Allah, kenapa saya diuji begini? Kan harusnya orang itu yang diuji, kenapa saya? Nah, itu. Maka penyikapan itu akan membuat kita dibuat kuat atau tidak menghadapi itu ujian. Kalau kita berjuang untuk ridho menerima bahwa ini semua datang darimu ya Allah, engkau hadirkan ujian pasti dalam jangkauan hamba, Allah langsung beri segala kekuatannya, kemahaannya, dengan kemahannya itu, kemampuan kita untuk ridho, kemampuan kita untuk tenang, kemampuan kita untuk berpikir positif, kemampuan kita juga untuk berprasangka baik, itu pasti dianugerahkan oleh Allah. Itu sudah sunatullahnya, sudah jaminan Allah. Nah, kalau kita kemudian tidak menyikapi dengan benar, ya akan Allah hadirkan ujian yang sama diulang terus, remedial namanya. Ini belum lulus nih, oke dikasih lagi soalnya. Belum lulus juga, kasih soal lagi kan, soal yang sama. Tentu, Bang Dennis, ujian hidup agar kita menjadi, ini sambil punten, sambil Bu Riati, sambil selesai ini soalnya nih, dia di Japri soalnya. Jadi ujian hidup itu tujuannya agar kita menjadi berubah, menjadi baik, ditempa lebih baik. Ujian berakhir ya wallahu alam ya, Allah yang mengatur. Bisa sampai wafat ujian terus mungkin. Tapi sekali lagi ya, jangan sampai akidah kita kemudian terganggu dengan kemudian kita punya frame berpikir bahwa ujian itu mengerikan. Ujian itu sesuatu yang harus dihindarkan. Ujian itu sesuatu yang tidak enak. Enggak begitu soalnya. Lagi-lagi akidah harus kita pegang teguh sampai bisa mengatakan, ya Allah, engkau menguji hamba karena engkau mencintai hamba. Ada hadis kursinya itu. Engkau menguji hamba agar engkau menempa diri menjadi lebih baik. Itu kata-kata Nabi. Engkau menguji hamba agar hamba menjerit kepadamu, ya Allah. Itu hadis kursi lagi gitu. Nah, begitu keyakinan kita dibatasi hanya dengan pemikiran, kata orang juga sama, diikutin lagi kata orang, ujian itu tidak menyenangkan, ujian itu mengerikan, ujian itu membuat menderita, selesai sudah, kita akan menjadi apa yang kita prasangkai. Sebentar, Bu Riyati, satu lagi nih pertanyaan nih, apakah ujian hidup menjadi jalan pensucian jiwa? Iya, ada kalimat yang saya pegang ya, hidup ini suci, takdir itu suci dan mensucikan. Kita diuji dalam takdir Allah, dalam garis kehidupan kita, tiada lain salah satu tujuannya mensucikan jiwa kita. Itu, mangga yang bertanya via Japri mau mengomentari, kalau enggak saya serahkan Bu Riyati, mangga silakan Bu Riyati dulu. berarti kesimpulannya itu mindset kita ya, Kang Dani. Iya, akidah tuh mengatur mindset itu memang termasuk. Ilmu tuh pentingnya begitu. Begitu ada ilmu yang mengenalkan tentang akidah yang benar harus seperti apa, harusnya ya, merubah mindset, merubah keyakinan, merubah pendirian, merubah sikap, kita akan seharusnya bisa melewati itu semua. Itu namanya akidah itu. Jadi akidah terkait prinsip, terkait mindset, terkait dengan jalan hidup, terkait dengan pegangan hidup ya, karena jalan hidup Allah yang ngatur. Kita punya pegangan atau enggak? Nah, akidah itu membantu bagaimana kita berpegang kepada keyakinan yang benar. Akan sebut akidahnya yang benar. Gitu, Bu Riyati. Yang nanya boleh kalau mau share mau komentari di grup, nggak bisa ini. Sebentar. Oke ya. Nah, next yang ketiga nih. Jadi fase selesai penikmatan kubur, ada
istilahnya padang mahsyar, dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kuburnya kan, itu terjadi saat sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, kemudian semua dimatikan, seluruh makhluk hidup termasuk malaikat yang meniup trompet Israfil juga dimatikan dulu oleh Allah, kemudian dihidupkan duluan, karena tugas Israfil meniup kembali untuk membuat semua makhluk yang tadinya hancur dibangkitkan kembali. Nah, disitulah baru ada yang kita sebut sebagai padang mahsyar. Dikumpulkan, antri, bayangkan ya, nanti haji 9 Zulhijjah, Arafah aja udah sampai 2 juta orang tuh seperti apa suasananya. Bayangkan nanti bukan 2 juta ya, hari ini penduduk bumi ini 5 miliar katanya. Nah sekarang kalau misalkan kehidupan dari Nabi Adam sampai kiamat nanti itu berapa juta miliar manusia yang dihidupkan kembali. Kumpul di padang mahsyar. Ini ya, oke. Ini rasanya clear ya. Ini ruh ke dalam jasad, itu benar kalau ini mengembalikan ruh ke jasad ya, kayaknya ya. Tapi kalau tadi ada pertanyaan ke jiwa tapi disebutnya ruh, nah ini yang kita akan cek ulang lagi nanti. Ini istilah saja, timbangan amal yang memiliki 2 daun dan lisan. Ini simbolisasi kayaknya. Intinya adalah amal-amal kita akan menimbang dengan timbangan yang seadil-adilnya. Akurasinya seakurat mungkin, insya Allah. Auditnya Allah Ta'ala pasti benar adanya. Kita sering menyangka ya, ini amal ini cuma sedikit kayaknya, ininya pahalanya. Ternyata di mata Allah sangat gede. Sebaliknya kan, dosa cuma begini mah, dosa remeh-temeh gini. Kata Allah, enggak, ini dosa besar. Lagi-lagi kita tidak pernah tahu timbangan amal kita ini apakah dipenuhi dengan kebaikan atau diperberat oleh maksiat, keburukan-keburukan kita, na'udzubillah min dzalik. Intinya adalah apapun yang menjadi catatan amal kita, terus minta kepada Allah agar Allah menghiasi kita dengan amal demi amal kebajikan. Kelima yang harus diyakini dalam akidah kita adalah terkait dengan Shiratal Mustaqim. Lagi-lagi sejatinya Shiratal Mustaqim yang ada nanti di akhirat itu ternyata ditempuh jalannya dari sejak di alam dunia ini. Jadi kalau kita setiap hari minta ihdinas Shiratal Mustaqim, artinya sebenarnya jalannya sudah dibuka oleh Allah di alam dunia ini juga. Seperti apa kaitannya, kriterianya Shiratal Mustaqim? Dijawab oleh Al-Fatihah ayat terakhir, alladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang setiap saat si hamba itu menikmatinya. Jadi kalau kita dalam hidup ini semua bisa dinikmati, mudah-mudahan itu jalan Shiratal Mustaqim kita. Diuji, dinikmati ujiannya. Diberikan kelapangan, dinikmati, disyukuri kelapangannya. Diberikan diberikan kehilangan, disikapi dengan sabar kehilangan tersebut. Ridho menerimanya. Apa yang terjadi berikutnya? Semua akan melahirkan dari satu ketenangan kepada ketenangan berikutnya. Semua menjadi nikmat adanya. Kan nggak ada bedanya dengan definisi alladzina an'amta alaihim. Itu ya. Nah, kalau dikaitannya dengan tulisan ini, teks ini dari Imam Al-Ghazali lebih untuk menjelaskan tentang ada memang jembatan nanti. Itu keyakinan ya, akidah ya, karena kita mah nggak pernah melihat langsung satu perjadian yang nanti. Kita sudah punya gambaran terlebih dahulu yang kita imani sekarang. Masalah terpeleset, masalah jalannya dengan cepat, itu kan gambaran ini aja. Nah, ada istilah telaga, sebutnya telaga Al-Kautsar. Itu terjadi di momen sebelum surga katanya, di sini kata Al-Ghazali. Ini iming-iming atau sebuah penyemangat membuat kita betul-betul bermohon sepenuhnya kepada syafaatnya Rasulullah, pertolongan Rasulullah, sehingga Rasul yang kemudian menghidangkan telaganya istilahnya.
Oke, saya lewat aja, ini sesuatu yang memang yang penting tahu dulu aja istilah-istilah ini ya. Baru hisab. Di Yaumul Mizan itu hari di mana ditimbang setelah ada penimbangan awal di alam kubur ya. Nanti setelah padang mahsyar ada penimbangan berikutnya. Oke. Nah, ini juga akidah juga, walaupun ini jangan sampai disalah tafsirkan oleh kita. Insya Allah semua orang beriman pasti surga kok. Walaupun lewat neraka dulu, tenang, nanti juga ujung-ujungnya disurgakan. Benar memang. Itu akidah kita. Harus meyakini ketika kita berucap syahadat, kita meyakini insya Allah ada iman di dalam diri kita. Kalau syahadatnya benar ya. Nah, kalau sudah ada iman walaupun setitik, pasti akan Allah selamatkan. Karena ada juga, makanya orang-orang mukmin ini tulisannya, bukan orang-orang muslim ya. Kalau muslim belum tentu diselamatkan loh. Kalau baru sebatas Islam. Tapi ketika dia sudah menjadi mukmin, maka itu pasti akan Allah. Walaupun ada dosa terlebih dahulu, dihisab di alam barzah ternyata masih ada ini, tapi kemudian dia akan disurgakan, insya Allah. Kemudian yang ke-9, nah ini ada istilah syafaat ya. Jadi akan mendapatkan syafaat, yaitu para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada, kemudian seluruh orang mukmin. Jadi semua bergantung kepada syafaatnya Rasulullah. Rasulullah bisa memberi syafaat, memberi pertolongan. Kenapa kita dijadikan syahadat Rasul itu menjadi bagian penting setelah syahadatnya Allah. Saya tuntaskan dulu ya sebelum selesai ini. Kalau ada pertanyaan tapi nggak apa sih. Ini bagian dari akidah juga. Ini mungkin karena ada beberapa kondisi di zaman Imam Al-Ghazali menuliskan kitab ini, ada orang-orang yang sekelompok yang membenci para sahabat. Di sini Al-Ghazali menguraikan tentang kemuliaan para sahabat yang tidak layak kita benci. Saya tidak menginikan siapapun, kelompok manapun, karena mungkin juga ada kebencian dalam hati kita, naudzubillah ya. Itu yang kita pegang. Oke, intinya itu aja. Nah, ini terakhir ya. Jadi, ini PR para orang tua nih. Bagaimana ketika anak-anak kita bertanya tentang akidah, mereka itu sejatinya memandang kita sebagai orang tuanya. Pegangannya bagaimana? Anak akan meniru insya Allah. Suka tidak suka ya. Kalau kita menghadapi ke depan banyak cemasnya, banyak paniknya, itu akan merembes ke anak-anak kita, akan memandang, kok orang tua saya cemas, panik nih. Ikutan menjadi panik juga. Makanya keteladanan itu ngeri-ngeri sedap ya. Kita bisa jadi memberikan keteladanan yang baik, itu yang kita syukuri, tapi jangan kaget kalau kita pun memberikan keteladanan yang buruk kepada anak-anak kita. Apalagi terkait akidah ya. Anak akan membaca loh. Ini kok ibu saya cemas betul tiap hari, pikiran terus gitu. Ini ada apa nih kan gitu. Ditanya, dibentak dijawabnya ya, nggak mau jawab. Padahal di situ sedang menggambarkan akidahnya yang sedang lemah. Khawatir ini, khawatir itu. Cemas ini, cemas itu. Gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, kalau dilihat dari tuntunan Al-Ghazali ini, layak memberikan bimbingan terkait akidah dengan bertahap. Tapi bukti itu harus ditunjukkan dulu oleh kita dengan pegangan keyakinan kita. Baru anak-anak kita pun akan insya Allah mengikuti jejak kita. Bukan apa yang kita lisankan, tapi apa yang kita tindak tanduki, anak-anak kita akan mengcopy pastekan gitu. Tapi enggak, ini mah jeleknya dari lingkungan. Enggak bisa kita mengkambing hitamkan lingkungan kita. Itu ya. Jadi akidah itu layak kita tanamkan sejak anak-anak di usia dini. Tidak sekedar dengan lisan kita menceritakan tentang Allah itu maha murah, Allah itu maha baik. Tapi harus juga kita
wujudkan di dalam keyakinan kita sendiri dulu, baru anak-anak akan mengikuti. Ini ditutup kaitan kajian ini dengan kata-katanya Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang seorang Arab Badui. Arab Badui itu sering digambarkan sebagai orang Arab yang di pegunungan sana, pedalaman. Di situ untuk menjelaskan tentang figur mereka tuh salah satunya adalah mereka itu polos hidupnya. Belum sampai ilmunya dengan sempurna kepada mereka orang-orang Arab Badui. Nah, suatu saat Rasul didatangi kan oleh Arab Badui itu dan Allah langsung memberikan semacam kaidah kepada Rasulullah ketika orang Arab Badui itu datang menyatakan amanna, kami beriman ya Rasulullah. Kata Allah kepada Rasul, katakanlah hai Nabi bahwa mereka sampaikan bahwa mereka belum punya iman. Lam tu'minu itu ini pengertiannya iman dalam arti cahaya Allah yang cahayanya ada di dalam hatinya. Qalb. Jadi iman itu letaknya di dalam qalb kan. Jadi makanya iman itu tidak cukup sekedar keyakinan dalam pikiran kita. Yakin ini besok ini. Enggak. Sejatinya iman itu adalah pada saat Allah berikan cahaya di alam qalb kita. Nah, orang Arab Badui itu sedang diingatkan lewat Rasulullah, tolong ingatkan pada mereka bahwa mengucapkan amanna itu harus dibuktikan oleh hatinya sudah punya cahaya atau belum. Nah, kalau kita sadar, kita pun bisa menguji diri masing-masing loh. Kalau kita masih banyak tidak amannya, masih banyak khawatirnya, masih banyak cemasnya, tanda keimanan kita masih belum maksimal. Naudzubillah ya. Jadi, ciri-ciri orang yang punya iman, dia ada rasa aman di dalam otomatis rasa aman itu kaitannya dengan kita sebut dengan akidah kan. Jadi kalau akidah seorang hamba kuat, pasti rasa amannya kuat. Itu aja sebenarnya konsepnya. Makanya antara iman dan aman itu kan dalam satu akar kata teks Arab. Amanna. Dengan aman, iman, itu mungkin nggak akan lepas ya. Makin kuat keimanan, makin kuat rasa aman. Aman karena yakin Allah menyertai sepanjang hidupnya. Itu kan aman. Coba anak kita kapan punya rasa aman? Ketika kita sebagai orang tuanya ada di dekatnya, ada rasa aman karena ada yang mendampinginya. Kita sebagai orang dewasa harus punya rasa aman karena yakin ada zat yang maha mendampingi kita. Ini ya, jadi Arab Badui itu sedang diingatkan oleh Rasulullah lewat firman-Nya Allah itu, tolong sampaikan, imannya belum masuk. Gitu. Jadi, katakanlah dulu agar kalimat pertamanya adalah aslamnya dulu. Islam dengan makna berserah diri. Atau tunduk. Jadi, langkah awal memang Islam dulu, baru iman kan. Tunduk dulu dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, baru nanti Allah yang akan hadirkan rasa aman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Punten, Mbak. Ya, mangga. Daeng, Jenung, silakan. Mbak, ini kayaknya saya terurai sekali masalah akidah karena ketika betul itu anak-anak bertanya, terus pikiran kiri kanan
kita cuma bisa diam. Ya Allah, apa saya mau jawab ini? Kiri kanan pikiranku. Tanya apaan? Pertanyaannya gimana? Kayak gini, Mbak. Kayak apa? Berliput-liput gitu, Pak. Kenapa begini? Ayah harus begini, harus begini. Nah, Sering kan dia sering, ayah kenapa kita sering keluar malam pergi ayo. dengan kemana ki ayah? Harus, aduh, saya mau jelaskan bagaimana ini. Ayah, Ayo, jawabnya gimana? saya bilang, jam malamnya ayah kerja nak. Kalau pagi saya antar ke sekolah. Ah, Gitu aja, Mbak. Karena hmm, itu terus pertanyaan terurai. Terkadang biasa lebih pahit itu Mbak. Saya antar pergi sekolah, hmm. dia bertanya gini, ayah pekerjaannya apa ini ayah? Saya bilang, enggak ada nak, syukur-syukur muka itu saya antar ke sekolah. Ah, Kalau saya bayar lagi supir, saya pergi kerja, siapa lagi yang mau antar kok saya ternyata pas kita buka akidah begini, oh ini jawabanku biasa, enggak beres ke anak. gitu. Itu Tapi apa saya lihat itu ini aja, lihat bahwa kita memang bertahap secara membimbingnya. Jadi sampaikan dulu apa yang paling mudah dicerna oleh logika anak kita gitu. Terkait tadi ya masalah malam keluar, bilang aja kita kan ada agenda zikir malam bersama. Kenapa tidak sendirian? Karena ada sesuatu yang sedang ada majelis ilmunya di situ gitu. Ya itu memang bertahap aja prosesnya apa bagaimana membuat anak tuh sebenarnya, tapi lama-lama mereka juga akan mengerti pelan-pelan kok gitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan terkait akidah juga kan sama. Sambil mohon aja ke Allah, ya Allah. Makanya doa Robbi Shrahli Sodri itu kan juga termasuk doa yang indah ya. Karena di situ ada kalimat, ya Allah, kesadaranku lapangkan, urusanku dalam menghadapi anak-anak ini, menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka terkait akidah ini juga yang mungkin tidak mudah diceritakan, maka mudahkan ya Allah di dalam menceritakannya nanti. Kemudian apa? Wal uqdatam min lisani, dan lisan ini ya Allah berikan kelegaan, kelapangan di dalam berbicara. Yang pembicaraan ini yafqahu qauli kan kata dalam doanya itu kan doanya Nabi Musa nih, agar mereka memahami. Mereka itu konteksnya untuk orang tua anak ya anak-anak kita kan. Gitu, Deng. Jadi kenapa harus bertahap? Karena mungkin tidak semua hal yang bisa kita ceritakan dan langsung ditangkap maksudnya apa kan. Apalagi kaitan dengan akidah ini perkara gaib, perkara yang kita tidak mudah lisan menceritakan detail dan lengkap, butuh waktu memang dan butuh sebuah bahasa yang mungkin ya bertahap lagi, pelan-pelan memang. Itu ya, maksud saya takutnya jawabannya pertanyaan tentang itu. Atau ada hal lain, Mangga, silakan Daeng, Junung. siapa Mbak? Siapa nggak makan sih Mbak? Iya, jadi tapi yakinlah, insya Allah kalau relasi kita baik dengan anak kita, komunikasi juga terbangun baik ya. Tanpa diceritakan banyak hal juga anak tuh ini kok melihat orang tuanya tenang, orang tuanya ini tumbuh tanpa kan Allah yang menumbuhkan. Akidah yang kokoh itu kan Allah yang menumbuhkan, kita yang memberi keteladanannya kan gitu. Wah ini yang nggak mudah gitu. Makanya layak kita bersujud banyak kepada Allah agar Allah anugerahkan kemampuan untuk menjadi teladan yang baik. Sementara kita belum bisa menjadi teladan yang baik, maka lisan kita menjadi tidak bermakna di mata anak-anak kita. Ah, bapak juga gini, anak-anak apa? Jawabannya pasti akan gitu di komentarnya. Jangan marah, orang marah-marah terus, gimana? Nah, kan susah kan gitu. Yakin masa depan, tapi kenapa cemas juga? Gimana mau menjelaskan tentang akidah bahwa Allah itu maha menjamin kehidupan masa depan kan gitu. Jadi sebaik-baik pengajaran kepada anak tuh sebenarnya lebih ke dalam bentuk percontohan sih, nggak ada yang lain. Lisan kita mengikuti. Gitu, Deng. Mudah-mudahan bisa membantu. Siap, siap Mbak, makasih Mbak. Itu. Oke, yang lain kalau sudah ini, waduh, pas nih.
Nih, karena tadi diborong saya ngaji Quran juga saya yang mimpin, jadi alhamdulillah energinya lebih ini. Tapi insya Allah nggak ada masalah kok. Semua dalam jangkauan. Baik, nanti silakan ya. Ini bab tentang akidah saya anggap selesai karena memang ujungnya di kata-katanya apa ayat tentang Arab Badui ini. Tapi kalaupun masih ada pertanyaan juga, mangga silakan disampaikan. Mungkin nanti forumnya kembali ke forum WA Group ya. Di situ boleh ditanyakan terkait dengan persoalan akidah. Nggak masalah sih. Pekan depan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, kalau memang visanya keluar, ini masih menunggu visa nih. Berarti saya izin dulu ya. Pekan depan di tanggal 29, tanggal 5, dan tanggal 12 Juni, mungkin 3 minggu. 3 Kamis, mohon izin karena situasi di sana mungkin tidak terbayang, tidak seperti umroh ya, beda suasananya. Jadi saya kondisikan dulu. Nanti kalau ada hal-hal terkait mungkin doa bersama, munajat seperti biasa, akan dikabarkan kemudian insya Allah. Mudah-mudahan semua berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon izin juga untuk berpamitan. Mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan kembali insya Allah ya. Mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama bermohon pada Allah Ta'ala. Semoga Allah anugerahkan kita kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita. Semoga Allah kokohkan akidah kita insya Allah dalam sebuah keyakinan atas kebenaran apa yang menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita. Semoga Allah menuntun setiap langkah kita, mengokohkan keyakinan kita, menjadikan apa yang kita hari ini hadapi dalam setiap kehidupan, ujian demi ujian yang dihadirkan, kita harus yakin secara akidah bahwa ini semua adalah sarana Allah Ta'ala mengokohkan pijakan kita, mengokohkan keyakinan demi keyakinan kita, menempa diri kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang kuat pijakannya, kuat keyakinannya, kuat penghadapan wajahnya, kuat pengharapan pada Allahnya. Kalau Allah kuatkan ini semua, rasanya insya Allah semua beban hidup kita, kecemasan, kekhawatiran masa depan kita, mudah bagi Allah untuk kemudian dibalikkan menjadi sebuah jalan keluar yang menenangkan kita, mendamaikan hati kita. Tidak ada hal yang paling indah yang bisa kita wujudkan selain terus tidak pernah bosan bermohon, berdoa, beristighfar terlebih dahulu atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan, kemaksiatan kita. Mari kita hadirkan hati ini dengan penuh harap. Kita hadirkan hati dengan penuh keyakinan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah kokohkan akidah kita, keyakinan kita, kemurahannya Dia Ta'ala. Semoga betul-betul meliputi setiap langkah kehidupan kita. Mari kita doakan orang tua kita yang masih bersama kita, ya Allah, semoga dalam sisa usia mereka, Engkau anugerahkan kebaikan yang terus bertambah, umur yang semakin berkah, dan kelak mendapatkan husnul khotimah, ya Allah. Yang sakit dari keluarga kita, mari kita mohonkan, ya Allah, anugerahkan kesabaran, ridho dengan apa yang telah Engkau tetapkan dari sakitnya, ya Allah, dan berikan kesembuhan yang membawa kebaikan, digugurkan dosa dan segala kesalahannya, ya Rabbana. Anak-anak kita, mari kita doakan, semoga, ya Allah, anugerahkan mereka, anak-anak yang qurrata ayun, yang mendamaikan hati, ya Allah. Ujian demi ujian yang dihadapi oleh anak-anak kami, ya Allah, semoga menjadi pengokoh pijakan, pembentuk kehidupannya, yang akan menguatkan langkah demi langkahnya, ya Allah. Mudahkan urusannya, ya Rabb. Kuatkan akidahnya, kokohkan keyakinannya. Yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan bingung, penuh dengan ketidakmampuan dalam menghadapi kehidupan, anugerahkan keyakinan, ya Allah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, atau pasangan kita, anak kita yang telah mendahului, mari kita terus tidak bosan mengirimkan doa demi doa, ya Allah. Lapangkan barzahnya, ya Rabbana. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Angkat derajatnya dengan amal demi amal jariahnya, ya Allah. Ilmu yang bermanfaat,
anak-anak soleh yang mendoakan, dan amal jariahnya ya Rabbana. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Yang sedang merindukan hadir pasangan, semoga Allah anugerahkan pada waktunya yang hak, sosok yang akan menjadi penyempurna agamanya, jalan takwa yang terbangun. Anugerahkan kesabaran ya Allah sampai pada waktunya Engkau hadirkan orang-orang yang menjadi jalan untuk bisa menempuh jalan-Mu ya Allah. Untuk semua harapan dan doa, mari kita iringi dengan berkahnya Ummul Kitab dan salawat kepada baginda mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi barakati Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya qabilad du'a. Amin ya Allah ya sami'ad du'a ya arhamar rahimin. Taqabbal ya karim, taqabbal ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang hari ini jalankan semua mendapatkan keberkahan Dia Ta'ala. Yang hak sepenuhnya datang dari Allah, mari kita syukuri. Yang batil dari saya pribadi mohon dimaafkan. Mohon maaf segalanya. Izin. Billahi taufiq walhidayah. Wastagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua ya. Enggak. Assalamualaikum. Salam. Kasih Mbak. Ya, sama-sama, Dayang. Waalaikumsalam Kang Dani. Ya, Kang sama-sama. Dani mudah-mudahan Waalaikumsalam. visanya bisa keluar Amin, ya. amin. Iya, saya Atur pasrah. nuhun Ustaz. Sama-sama. Kang Dani atur nuhun Selamat Kang sehat Dani. terus. Selamat jalan. Sil ya Kang Dani. Assalamualaikum. Ya manilah Kang. Ya, Nuhun Kang. Terima Assalamualaikum. kasih Kang. amin. Terima kasih. Nuhun Kang Dani. Ya, mangga Pak. وارزقنا واجعله لنا حجة يا رب. Iya, tutup semua ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.